Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa dengan NIM PO 7124320045 Prodi D4 Kebidanan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan normal. Tahap pertama dalam proses persalinan yaitu engagement, yang mana kepala sudah memasuki pintu atas panggul seperti ini. Dengan adanya kontraksi, kepala akan terus menurun. Proses penurunan ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala menurun, posisi sutura sagittalis yaitu melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Proses ini disebut dengan synclitismus. Jika kepala mendekati promontorium, maka ini disebut dengan asynclitismus. Kemudian, jika kepala mendekati simfisis seperti ini, maka ini disebut dengan asynclitismus posterior. Tahap selanjutnya yaitu fleksi. Ketika kepala sudah mendekati spina ischiadica atau menyesuaikan jalan lahir, maka terjadilah proses fleksi. Yang dimana fleksi itu bagian dagu mendekati dada janin seperti ini. Kemudian karena adanya kontraksi tadi, maka kepala akan terus menurun dan terjadilah putaran kontraksi dalam. Setelah putaran paksi dalam, maka kepala janin mengalami ekstensi. Nah, ekstensi ini merupakan kebalikan dari fleksi, yang mana fleksi tadi kan dagu mendekati bagian dada janin, sedangkan ekstensi adalah dagu menjauhi dada janin seperti ini. Pada proses ekstensi, maka kepala janin akan lahir. Tahap selanjutnya yaitu putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi karena bahu menyesuaikan sumbu jalan lahir seperti ini. Setelah tahap putaran paksi luar, maka akan terjadi proses ekspulsi, yang dimana bayi akan lahir seluruhnya seperti ini. Posisi janin saat keluar bukan lurus seperti ini, tetapi seperti ini. Nah, parietal. Terjadilah ekspulsi atau janin lahir dengan seutuhnya. Secara ringkasnya, tahap pertama yaitu proses engagement, yang mana kepala sudah memasuki pintu lahir seperti ini. Kemudian karena terus terjadinya kontraksi, maka akan terjadi penurunan seperti ini. Ini disebut dengan descent. Pada proses descent akan terjadi synclitismus, yang mana kepala bayi akan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Lalu ada yang disebut dengan asynclitismus, yang mana kepala bayi mendekati promontorium seperti ini. Dan ada yang disebut juga asynclitismus posterior, yang mana kepala bayi mendekati simfisis seperti ini. Nah, setelah itu kepala akan terus menurun sampai mendekati spina ischiadica. Kemudian kepala bayi akan mengalami fleksi karena terjadinya tahanan. Proses fleksi yang mana kepala mendekati atau dagu mendekati dengan dada seperti ini. Kemudian terjadi putaran paksi dalam. Proses putaran paksi dalam maka akan terjadi ekstensi. Nah, pada proses ekstensi ini, yang mana kepala atau dagu menjauhi dada. Setelah proses ekstensi akan terjadi putaran paksi luar. Putaran paksi luar terjadi karena bahu akan menyesuaikan dengan jalan lahirnya seperti ini. Kemudian setelah putaran paksi luar akan terjadi eksplosi, yang mana bayi akan lahir seutuhnya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.